Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulul mutlak. Bermula ini adalah bab menjelaskan maf'ul mutlak. Al-masdarus mumasi wa zamani min madlu layil fi'li ka'amnin min amin. Al-masdaru bermula yang dinamakan masdar. Ismuma adalah sebutan untuk sesuatu. Siwaz zamani yang selain zaman atau waktu. Min madlu layil fi'li dari dua hal yang ditunjukkan oleh fi'il. Ka'amnin seperti lafaz amnin maknanya aman. Min amina dari fi'il madi amina maknanya telah aman. Ini maksudnya masdar ialah sebutan untuk sesuatu selain zaman dari dua hal yang ditunjukkan oleh kalimat fi'il, seperti lafaz amnun dari fi'il madi amina. Seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa kalimat fi'il adalah sebuah kalimat yang menunjukkan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah hadas. Hadas itu maksudnya pekerjaan. Yang kedua adalah zaman, waktu. Seperti fa'ala artinya adalah telah melakukan. Nah, berarti fa'ala ini menunjukkan makna pekerjaan, yakni melakukan. Dan dia juga menunjukkan waktunya sekaligus, yakni waktu madi, lampau, sebab dia fi'il madi. Kalau seandainya fi'il mudhari, ya berarti nanti zamannya atau waktunya adalah istiqbal, akan datang, ya, atau hal, maknanya sedang terjadi. Seperti contoh yadribu, itu dia menunjukkan hadas, yakni memukul, sekaligus dia juga menunjukkan waktu, yakni sedang memukul, berarti hal, ya, zamannya, atau akan memukul, berarti istiqbal, gitu. Intinya kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan dua makna sekaligus. Yang pertama adalah makna hadas, yang kedua adalah makna zaman. Nah, untuk masdar ini adalah sebuah kalimat yang hanya menunjukkan salah satu dari apa yang ditunjukkan oleh fi'il. Dan yang ditunjukkan oleh masdar ini bukan zaman. Berarti bisa disimpulkan masdar itu hanya menunjukkan hadas. Seperti contoh dorban, maknanya adalah memukul. Dia tidak menunjukkan waktunya kapan. Apakah telah memukul atau sedang memukul atau akan memukul. Itu pengertian dari masdar. Bimislihi au fi'lin aw wasfin nusib wa kaunuhu aslan li hadzainin tukhib. Bimislihi dengan sesamanya masdar, au fi'lin atau dengan fi'il, aw wasfin atau dengan isim sifat, nusiba dinasobkan apa masdar yang menjadi maf'ul mutlak. Wa kaunuhu bermula keberadaan masdar itu aslan asal, lihadzaini bagi kedua lafaz ini, bagi fi'il dan isim sifat, itu untuk khiba dipilih apa keberadaan masdar menjadi asal. Bimislihi au fi'lin aw wasfin nusib, masdar dinasobkan oleh lafaz yang menyamainya atau fi'il atau isim sifat. Wa kaunuhu aslan li hadzainin tukhib, dan keberadaan masdar sebagai asal dari keduanya ini ialah pendapat yang dipilih. Penggalan pertama, bimislihi au fi'lin aw wasfin nusib, ini adalah ketika masdar dirangkai dengan kalimat lain dan masdar ini dijadikan sebagai maf'ul mutlak, maka nanti dia wajib terbaca nasab.
dan yang membuat dia terbaca nasab namanya amil ya. Amilnya yang membuat dia terbaca nasab adalah bisa masdar lain, bisa juga kalimat fiil, bisa juga isim sifat. Nah, ini untuk isim sifat ada 4 macam. Isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian sifat musyabbihat, kemudian sighah mubalaghah. Pertama, untuk contoh masdar yang menjadi maf'ul mutlak yang dinasobkan oleh masdar yang lain adalah ajibtu min dorbika zaidan dorban syadidan. Ajibtu kagum siapa aku min dorbika dari pukulanmu zaidan terhadap Zaid, dorban dengan pukulan syadidan yang keras. Lafaz dorbi itu adalah masdar. Kemudian lafaz dorban syadidan ini adalah masdar yang menjadi maf'ul mutlak, sehingga dia wajib terbaca nasab. Dan yang membuat dia terbaca nasab atau amilnya dia adalah lafaz dorbi, yang dimana dorbi ini segotnya adalah masdar gitu. Doroba yadribu dorban, kan? Dia segotnya adalah masdar. Ya, ini untuk contoh masdar yang menjadi maf'ul mutlak, yakni lafaz dorban syadidan dinasobkan oleh masdar yang lain, yakni lafaz dorbi. Untuk contoh masdar yang menjadi maf'ul mutlak yang dinasobkan oleh fi'il, contohnya adalah dorobtu zaidan dorban. Dorobtu memukul siapa aku, zaidan terhadap Zaid, dorban dengan pukulan yang sebenarnya. Dorban ini adalah masdar yang kedudukannya menjadi maf'ul mutlak. Dia wajib terbaca nasab dan yang menasobkan dia adalah lafaz doroba, yang dimana doroba ini adalah kalimat fi'il, tepatnya kalimat fi'il madi gitu. Kemudian untuk contoh-contoh masdar yang menjadi maf'ul mutlak yang dinasobkan oleh isim sifat, yang pertama isim sifat berupa isim fa'il, contohnya ana doribun zaidan dorban. Ana bermula saya, doribun adalah orang yang memukul, zaidan terhadap Zaid, dorban dengan pukulan yang sebenarnya. Dorban ini adalah masdar yang kedudukannya menjadi maf'ul mutlak. Dia terbaca nasab dan dinasobkan oleh amil berupa lafaz doribun, yang dimana doribun ini segotnya adalah isim fa'il ya. Doroba yadribu dorban wamad riban fahuwa doribun ya. Kemudian untuk contoh masdar yang menjadi maf'ul mutlak yang dinasobkan oleh isim maf'ul adalah anta mukarromun takriman. Anta bermula kamu, itu mukarromun, orang yang dimuliakan, takriman dengan dimuliakan yang sebenarnya. Lafaz takriman adalah masdar yang kedudukannya menjadi maf'ul mutlak. Dia terbaca nasab sebab amil berupa isim maf'ul, yakni lafaz mukarromun. Mukarromun ini isim maf'ul sebab tasrif istilahinya adalah karroma yukarimu takriman. Nah, takriman ini segotnya masdar kan? Wa mukarroman fahuwa mukarrimun wa dzaka mukarromun. Nah, itu dia. Mukarromun segotnya adalah isim maf'ul, dan mukarromun di sini memang segotnya adalah isim maf'ul. Kemudian untuk contoh amil masdar yang menjadi maf'ul mutlak berupa isim
isim sifat berupa sifat musyabihat adalah indi hasanul wajhi husnal komari. Indi itu di sisiku, hasanul wajhi bermula orang yang tampan wajahnya, husnal komari dengan model ketampanan seperti rembulan. Lafaz husnal komari ini adalah masdar, husnanya ya, maksudnya husnanya ini adalah masdar, dan rangkaian husnal komari ini kedudukannya adalah menjadi maf'ul mutlak. Husnanya ini wajib dibaca nasab, dan yang membuat dia terbaca nasab adalah amil berupa lafaz hasanul wajhi. Lafaz hasanunya ini adalah sifat musyabbihat gitu. Hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun gitu. Nanti ada dalam bab-bab yang selanjutnya perbedaan antara isim fa'il dan sifat musyabbihat. Di antara perbedaan yang paling mencolok, kalau sifat musyabbihat itu menunjukkan makna yang temporer, artinya dia maknanya bertahan lama gitu. Seperti contoh tampan kan, nggak sebentar gitu maksudnya. Tapi kalau isim fa'il ini menunjukkan makna yang temporer gitu. Kalau sifat musyabihat tadi menunjukkan makna yang permanen. Kalau isim fa'il menunjukkan makna yang temporer, berlaku dalam waktu yang singkat. Seperti contoh doribun, orang yang memukul. Ini memukul kan paling berapa detik gitu. Kemudian yang terakhir, isim sifat berupa sigot mubalaghah, contohnya adalah kun syakuron syukron. Kun adalah siapa kamu, itu syakuron, orang yang banyak bersyukur. Syukron dengan syukur yang sebenarnya. Lafaz syukron ini adalah masdar yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Dia terbaca nasab dan dinasobkan oleh amil berupa lafaz syakuron, yang dimana syakuron ini adalah sigot mubalaghah. Nanti perbedaan antara isim fa'il dengan sigot mubalaghah. Kalau isim fa'il itu menunjukkan makna yang biasa gitu ya. Seperti contoh syakirun, artinya orang yang bersyukur, ya bersyukurnya biasa. Tapi kalau sudah dibentuk sigot mubalaghah menjadi syakuron, artinya adalah orang yang sangat bersyukur. Ini sigot mubalaghah. Kemudian penggalan yang selanjutnya, wa kaunuhu aslan li hadzainin tukhib. Dalam tasrif istilahi itu kan sigot ada beberapa ya, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada masdar ghairu mim, ada masdar mim, dan seterusnya sampai isim alat. Dan menurut ulama nahwu, yang menjadi asal atau yang menjadi sumber dari seluruh kalimat yang ada adalah masdar ghairu mim. Makanya Syekh Ibnu Malik mengungkapkan wa kaunuhu aslan li hadzainin tukhib, bahwa masdar ghairu mim menjadi sumber atau menjadi asal dari terciptanya fiil, entah itu fiil madi, fiil mudhari, fiil amr atau fiil nahi, dan juga menjadi sumber dari terciptanya isim alat, isim sifat, baik isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau menurut ulama shorof, yang menjadi sumber dari seluruh kalimat adalah fi'il madi. Ini ya biasa, perkhilafan antar ulama tentang lafaz yang segotnya apa, segot apa yang menjadi sumber dari terciptanya kalimat-kalimat lain, sehingga ada istilah tasrif begitu.